Nah, gue sudah pakai kan Mazda CX-30 yang di bagian belakang sana itu adalah warna polymetal grey. Nah, ini warna mesin grey dari Mazda CX-3. Mobil ini dijual mulai dari 399. Kira-kira masih worth it gak sih beli Mazda CX-3 di tahun 2026? Nah, ini adalah Mazda CX-3 varian Kuro. Mobil ini tepatnya dijual sekitar 417 juta dan ini gue ada di Mazda Bintaro. Teman-teman nanti kalau misalkan mau lihat unitnya, mau test drive atau mau langsung datang dulu lihat-lihat, ini bisa datang ke sini, bisa janjian sama Mas Asmi. Nanti kontaknya saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen gitu. Kunci itu seperti ini teman-teman. Mereka tuh nyebutnya key fob ya. Jadi logo Mazda, tampilannya clean, tombol unlock. Ini yang unlock ya, ini unlocknya, ini lock, terus ini buat buka bagasi belakang. Jadi kelihatannya apa? Simple, elegan, sama seperti filosofi desainnya Kodo Design, Soul of Motion. Jadi gambarannya gini, kurang lebih tuh mobilnya tuh kelihatannya bergerak padahal diem. Itu jadi kayak nanti pengecatannya juga segala macam, mereka ada namanya Takumi Nori. Nanti teman-teman bisa ngobrol, Mas apa sih artinya gitu. Ini warna mesin gini lebih mahal sekitar 4 juta, sama dengan yang warna merahnya nih. Desainnya cakep nih ya. Dan di sini ada signature wing warna chrome yang desainnya itu kayak nembus di bagian dalam sini. Terus lampunya sudah LED. Dan ini bukan sekedar logo Mazda biasa, bukan akrilik biasa, karena di dalamnya itu ada sensor-sensor teman-teman. Dan ini untuk varian Kuro, di sini ada aksen warna merah dan sini ada sensor-sensor seperti ini ya. Kalau kemarin teman-teman bilang, wah Mazda CX-30 tuh terlalu boros mas, 2000 cc. Ini pilihan yang bijak teman-teman. Ini masih variannya yang mesinnya 1500 cc, tenaganya sekitar 111, torsinya sekitar 144 Nm. Klaimnya ya, itu bisa ketemu 1:13, 15 gitu. Tapi gue tadi sempat ngintip sebentar, ketemu 1:11. Itu balik lagi tergantung injekan kaki. Ini mobilnya tuh ukurannya cukup compact kok teman-teman. Pokoknya kalau kalian coba naik Mazda nanti kalian ngerti ya, karena unik banget nih. Jadi ketika kalian misalkan tancap gas itu RPM-nya pasti akan tinggi dulu, tapi nanti dia lama-lama akan turun sendiri. Itu yang bikin BBM-nya jadi lebih irit. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Azmi, sales konsultan Mazda Bintaro Jaya yang berada di Jalan MH Tamrin, nomor 7A. Tepat banget di depannya RS Primer Bintaro. Di samping saya ini ada mobil compact SUV. Di sini harganya mulai dari 399 aja dan juga DP-nya mulai dari 50 jutaan aja dengan angsuran 7,1 jutaan aja. Real loh. No tipu-tipu. Untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan mobil unit Mazda ini ataupun Mazda unit lainnya, bisa dengan beberapa program nih, mulai dari bunga 0%, cash bertahap, DP ringan ataupun bunga ringan. Dan juga Bapak Ibu jangan takut karena kita melayani untuk pembelian di seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Untuk Bapak Ibu di seluruh Jabodetabek yang ingin test drive bisa hubungin Azmi di 0895 6133 63368. Jadi Bapak Ibu tinggal atur waktunya, Azmi siapkan unit test drive-nya. Panjangnya sekitar 4,2, wheelbase-nya sekitar 2,5. Dan uniknya, even gue pakai Mazda CX-30 aja, gue ngelewat gang aja tuh masih pede-pede aja. Nggak tahu ya, kayak ibaratnya tuh gue setuju ya sama filosofi Jinbaitai. Jadi seolah-olah tuh kita menjadi satu dengan kendaraan. Itu filosofinya mereka. Terus di sini set cladding itu bahan black glossy, bukan dop-dop lagi, tapi black glossy, termasuk sampai sini. Set skirt ada kayak set body molding, jadi kalau kalian buka pintu tuh nggak langsung kena ke body ya, karena kena ini dulu. Terus matchingnya silver, hitam, ya kan? Ada logo Mazda, profilnya 215, 50, ring 18, jadi berasanya tuh langsung, ini kayak pas banget gitu loh. Bahkan kalau teman-teman perhatiin dari samping, mobil ini tuh tampilannya tuh kayak clean gitu. Spionnya sini warna black glossy, udah dilengkapi dengan smart entry, pilar sini juga black glossy, dan kacanya full sampai sini, termasuk di sini juga finishingnya juga black glossy. Jadi mobilnya tampil clean banget. Tangki BBM letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 48 liter. Tapi kalau kalian tega ya, ini masih bisa isi RON 90 loh. Tapi jangan lah ya, sayang nanti mobilnya ngelitik. Tapi di sini minimum 90, ya kan? Terus di sini antrinya shark fin, spoiler, high motion lamp, defogger, wiper, lampunya ganteng, emblem CX-3 sama Kuro. Kuro tuh bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia artinya hitam, ya kan? Dan di sini juga finishing dari bumper bawah juga black glossy, sensor parkir ada, mufflernya tuh ada beneran 2 teman-teman. Bagasinya juga cukup gede ya, dan ini nanti kalian tuh bakalan dapet separator. Jadi kalau misalnya kalian nyimpen barang di sini,
kalau misalkan diintip dari luar tuh nggak kelihatan karena ada separator, sekaligus ini juga bisa dipakai kayak misalkan buat taruh tisu atau apa. Ban serepnya tentunya ada di sebelah sini, di mana di eranya sekarang kan banyak kayak mobil-mobil dari brand sebelah, dari brand Cina, dari mobil-mobil listrik itu rata-rata mostly nggak ada ban serep. Gue rasa sih ya nggak apa-apa, mungkin dikatain old school kalau kalian misalkan ambil mobil bensin, tapi saat ini memang yang paling masuk akal. Kalian nggak perlu mikirin SPKLU di mana segala macam, tinggal isi bensin gitu aja. Bagian dalam sini, ini tampilannya seperti apa nih? Menurut gue tampilan ini cukup elegan ya. Perpaduan ya, di sini tuh warna grey, terus ini warna grey muda. Ini dari bahannya kayak blue seperti ini. Terus kalian perhatiin ya, posisi duduk nyaman apa enggak? Menurut gue segala sesuatunya diciptakan ergonomis banget ya. Dari konsol, terus catatannya ya, ini ada sunroof. Ini sunroof loh. Ini sunroof, kita coba nyalain dulu ya. Tuh, ada head up display juga, visibilitas cukup oke, spionnya dibikin agak mundur. Terus di sebelah sini juga bahannya tuh soft touch blue, ya kan. Di sini ada aksen-aksen warna merah di bagian ring AC 1, 2, 3 di situ. Joknya udah kulit dan ini stitching asli, safety belt tuh sampai di pilar-pilar. Dan di sini ada sun visor sama kaca kanan dan kiri tentunya. Tadi yang jatuh itu apa? Ini adalah pajak STNK. Saya mau kasih lihat ya pajak STNK-nya berapa ya di sini ya. Pajak STNK di sini kalau teman-teman lihat ini sekitar 2,6 sama 1,7. 2,6 sama 1,7. Nanti biasanya kalian bayar itu yang ini, yang 2,6 sama 1,7 ya. Menurut gua masih cukup terjangkau untuk mesin 1500 cc. Yang gue suka ini desainnya Mazda, menurut gue itu ya interior tuh human centris nih. Jadi benar-benar kayak mengedepankan manusia dulu yang paling utama. Dari apa? Dari teman-teman lihat head unitnya tuh. Dia nongol banget, langsung kelihatan. Terus gue suka dia tuh nggak terlalu simetris ya. Ini blower AC-nya tuh langsung ke sisi driver. Dia tahu ya karena driver yang butuh. Dan gue rasa kalau gue punya Mazda pasti gue lebih sering nyetir. Ini lagi gue konekin Apple CarPlay-nya. Jadi kalian tuh bisa dengerin Spotify sama kayak ngeliat Maps gitu teman-teman. AC-nya dia memang masih putar-putar teman-teman, mungkin banyak yang ngeledekin tapi buat gua nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting ya dia semburannya lengkap nih, atas doang, atas bawah, bawah doang, bawah sama defogger depan doang, atau kalian mau nyalain defogger belakang. Ini lengkap banget sih. Yang penting dia sudah otomatis gitu loh. Dia sudah otomatis. Terus di bagian sebelah sini ada car charger, port USB 2 yang lagi aku pakai buat connect Apple CarPlay, bahkan pembaca SD card. Wireless charger juga ada di sini. Tuas transmisi yang tadi sempat gue bilang PRN D. Terus kalian bisa rubah ke mode manual, naik turunin dari sini. Terus di sini ada mode sport. Di sini masih ada tombol-tombol pengaturan untuk yang head unitnya, navigasi. Kalau kalian mau di mute tinggal pencet gini aja. Ini menurut gue kepake banget. Electric park brake dan auto hold. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga kayak gini. Setirnya dia sudah kulit, ada stitching asli, ada airbag tentunya, banyak tombol-tombol di sini. Kalau teman perhatiin ini sangat human centris banget ya, benar-benar kayak memudahkan kita. Di baliknya tuh ada pedal shift, ini untuk tuas lampu, tuas wiper yang semuanya sudah otomatis. Sebelah kanan sini ada untuk matiin ya, eye stop atau idling stop, terus matiin yang lane departure warningnya, TCS off juga bisa dimatiin, matiin pakai sensor. Sebelah bawahnya tuh cuma ada untuk buat buka bagasi sama buat tangki bensin. Termasuk kalau teman-teman ya di sini kayak pengaturan spion juga sangat ergonomis banget gitu. Dan sekaligus gue mau praktekin pada saat kita pencet lock, mobil itu bisa langsung dibuka dari sini. Jadi rata-rata ini seperti kayak mobil-mobil Eropa ya. Jadi alasan keselamatan. Jadi kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan, kalian bisa langsung keluar dari sini. Yang unik ya, dia itu kecepatannya dia digital, sedangkan yang untuk ini hanya tampilan dari RPM. Terus yang kanan kiri itu layar digital, ada odo, sebelah kanan kayak ada informasi, info tuh range-nya tinggal berapa, average-nya berapa, suhu berapa dan segala macam. Unik ya. Seperti biasa gue bakal tes speaker. Oke, ini pasti pinggir jalan soalnya kan. Tinggal pencet gini aja.
Gimana? Speakernya bagus kan? Nggak pecah kan? Ini udah gue bikin netral nih ya. Ini yang gue suka tuh. Menurut gue kedap banget. Bahkan kadang-kadang kayak kemarin ya, gue pada saat lagi butuh voiceover, gue tinggal masuk ke Mazda CX-30 gitu. Karena Mazda itu kayaknya konsennya memang untuk ke driver itu pengalaman berkendara itu kayak diutamain banget. Nah, seperti biasa kita utamakan kalau review, kalau bisa mungkin test drive nih. Jadi biar bisa memberikan apa ya gambaran buat teman-teman yang nonton nih. Mas Asmi kasih tahu saya nih, rata-rata orang yang ngambil ini itu tipikal apa? Masih muda, masih single, keluarga muda, atau kayak udah sepuh gitu misalkan? Kalau untuk ngambil unit ini sih rata-rata itu yang dari keluarga muda dan juga yang anak-anak muda sih Bang. Yang suka nyetir sendiri intinya ya? Betul. Oke, kita ceritain ya. Kabinnya menurut gue cukup kedap. Tadi sebenarnya di dalam gue udah sempet tes speaker JBL-nya yang menurut gue oke. Kabinnya kedap. Ini hati-hati ketemu mama ya. Mama yang lehernya dikunci stang ya. Yang gue suka nih, dia tuh maticnya ini masih AT biasa kan ya? Basicnya AT Ya, biasa. AT biasa tapi enak nih pada saat teman-teman misalkan ngegas gitu ya. RPM nanti dia kan tinggi nih, tapi ntar dia setelah berapa lama dia akan turun sendiri. Itu ngebikin BBM jadi irit. Setahu gue, bener gak sih? Betul. Iya kan? Terus kalau kalian suka kebut-kebutan bisa pakai mode sport. Ya nanti kita cari tempat yang agak kosong ya, lebih safety ya. Kita nanti tes di situ. Terus kalau kalian pengen merasakan sensasi rasa manual, pindahin ke mode M, bisa naik turun gigi dari sini. Berarti berapa? 6 percepatan ini? Betul Bang. 6 percepatan kan? Sensasi berkendara manual. Karakter suspensinya menurut saya sih dia pas ya. Jadi nggak keras, nggak empuk. Di SUV kan soalnya. Benar. Nah sekarang kita tes untuk adaptive cruise control. Kalau di Mazda nyebutnya Mazda radar cruise control ya. Betul sekali. Cara aktifinnya diajarin mas saya mas. Nah, di situ Mas ada tombol mode on-nya. Mode on, oke. Ketika udah di atas kecepatan 35 bisa langsung di set plus. Oke, ini Nah, di situ sudah dia udah hijau. udah hijau betul. Betul. Kaki boleh lepas ya. Boleh. Dia udah Kalau aktifin. di depan ada mobil yang pelan atau bakal lebih pelan ngatur. daripada kita, Dia bakal akan ngatur sendiri. Oke, itu tadi ngelewatin posisi tidur ya. Iya. Jadi dia nggak terlalu apa ya, goncangannya nggak terlalu. Menurut gue cukup stabil gitu loh, ya kan? Tuh banyak pengendara motor nyalipnya dari kiri, cakep ya. Nah, cakep. Nah, begitulah kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Tes sekali lagi. Nah, kalau mau nambahin kecepatan tinggal pencet gini aja, setnya dipencet lagi, dia akan nambah 70 km/jam. Kalau di depan ada mobil atau yang motor, dia bakal otomatis pelan sendiri teman-teman tuh. Langsung ngikutin kecepatannya. Ini ikutin kecepatan. Nah, disesuaikan Oke. Mas. Dia ada jaraknya disesuaikan juga. Oke. Jadi sesuai. Ini aman ya? Nggak dengan dincak ya. Aman. Ini sebenarnya kalau ada yang ngomong, gue nggak kepake fitur itu. Gue ngalamin mas. Pada saat kemarin gue pulang kampung mas, gue banyak make fitur ini. Karena kan untuk jarak jauh. Iya, kadang-kadang kita bosen jenuh terus kaki kanan juga biar istirahat, bukan kaki kiri doang biar imbang gitu kan. Betul sekali. Ini menarik, ini cukup smooth pengeremannya. Nah kalau ini kalian bisa atur jaraknya mau berapa bar. Mau itu berapa? 4 bar, 3, 2, 1. Oke, dia sampai 4 bar teman-teman. Udah cukup sih kayaknya. Kita putar balik di sini. Karena ini mobilnya kan cukup compact ya. Wheelbase sekitar 2,5, jadi putaran kayak gini gampang banget itu. Nggak perlu mundur lagi untuk Dua putar kali lagi, ya kan? Dan sekarang harusnya Bintaro di sini nggak gitu macet ya karena ini putaranya dibikin kayak gini. Cuma sekarang lagi susah ya untuk ngisi BBM ya. Waduh, jadi perlu juga cari mobil-mobil irit ya. Benar. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong mobil EV dan segala macam, saat ini ya gue bisa bilang ketika kalian di Jakarta mungkin banyak SPKLU ya. Tapi kalau sudah di luar Jakarta, cari SPKLU tuh cukup jadi PR sih sebenarnya. Nah, seperti permintaan teman-teman. Jadi kita duduk baris kedua. Saya sih bukan kita, saya duduk baris kedua. Ini masih ada sekitar 5 ruas jari. Nah, sekarang coba Mas, kita muter balik di sini Mas. Ini lagi disetirin sama Mas Hasmi. Yang disclaimer ya, Mas Hasmi tadi tingginya berapa Mas? Di 177 nih Mas. Tuh, cukup gede nih sebenarnya. Mohon maaf ya, bukan body shaming ya Mas ya. Aman. Kita kan juga ngasih tahu ke konsumen yang mungkin beberapa ada yang big size ya. Aha. Jadi tetap walaupun mobilnya kelihatan dari luar compact SUV ya, tapi di dalam tetap masih kerasa nyaman sih. Ya, ini masih cukup oke sih. Saya duduk baris keduanya. Cuma memang relatif menurut gue agak cukup tegak. Tapi lagi-lagi gue bilang
gue mau nanya sekarang sama Mas, kalau yang pakai Mazda mostly tuh kebanyakan disetirin atau nyetir sendiri, Mas? Kita sih 50-50 sih, Mas. 50-50 ya. Karena untuk unit-unit Mazda kan ada kayak yang CX-80, CX-60, itu rata-rata tuh kemungkinan besar udah pada disetirin. Ya. Apalagi kayak CX-8, CX-9 dan juga beberapa line up lainnya ya. Tapi ada juga kita tetap sih kayak buat yang nyetir sendirinya enak, disetirin juga enak. Oke. Nah kalau ini saya bisa bilang ini lebih enak buat di nyetir sendiri gitu maksudnya ya. Tapi saya mau kasih lihat nih, duduk baris keduanya juga not bad gitu loh. Ini masih ada cukup luas, masih ada 5 rows, jadi orang segede saya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Cukup oke. Headrest ada 3, terus ini ada tempat cup holder. Jadi sudah diatur sedemikian rupa juga biar penumpangnya juga cukup nyaman. Ini bisa buat taruh minuman, terus ada safety belt. Jangan lupa ya, even kalian duduk baris kedua juga pakai safety belt biar aman. Airbag-nya sampai pilar-pilar. Ini ada hand grip, barangkali kalau di depan ini mau ngebut ya Mas ya. Betul. Terus palingan ini doang. Kacanya kenapa kecil nih Mas? Kaca yang mana tuh, Mas? Nih, kaca baris kedua. Untuk visual sih di bagian belakang kan kita nggak terlalu perlu visual yang berlebih ya, Mas. Yes. Untuk visual sih kita masih karena kan ini posisinya mobilnya agak ke compact ya, Ya. kategorinya. Jadi visual untuk visualnya itu masih di depan diposisikan lebih utama. Ini juga mungkin lebih safety mungkin menurut gue ya. Jadi biar lebih safety kalau misalnya terjadi apa-apa. Terus posisi mobilnya sudah dikunci Mas? Udah Dikunci ya. Sekaligus saya mau kasih lihat, ini udah pasti aman ya. Saya mau kasih lihat sedikit. Gak bisa dibuka ya? Jadi untuk kalau ada yang bawa anak kecil, walaupun dibuka dari belakang, itu tetap masih aman, tertutup ya. Beda dengan yang di depan. Meskipun posisi mobilnya terkunci, dia bisa dibuka ya Mas ya? Betul. Depan doang. Jadi safety. Jadi kesimpulannya gimana Mas Teguh? Masih worth it nggak? Masih sih. Jadi kalau kalian cari mobil yang enak buat dikendarai, human centris, fitur safety oke, ada sunroof, ini patut banget. Karena gue sudah coba sendiri, kebetulan gue lagi pakai mobil Mazda CX-30 kemarin selama kurang lebih sekitar 4 hari. Udah lewatin gang sempit, segala macam tuh kayak no worry, lewatin suspensi juga nyaman, sama juga dengan mobil ini. Apalagi mobil ini dijual ada yang nggak sampai 400 juta. Teman-teman, pesan gue cuma satu, kalau misalnya kalian lagi cari mobil, datang lihat ini dan test drive, nggak perlu ragu, kayak nggak perlu takut, waduh nggak enak ah baru nanya-nanya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung hubungi Mas Asmi atau bisa langsung datang ke Mazda Bintaro Jaya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga @teguh.bo. Bye bye.